Bismillah. 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 Delok lah. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini mendung kelabu lagi ya Mbak Bu Besti. Pokoknya kalau musim dingin itu cuacanya itu bikin stres. Jadi kayak nggak ada sinar matahari, terus gloomy, terus dingin, terus kayak hawanya itu pengen kayak sedih banget gitu loh Mbak Besti. Ini saya sedang bikin mie ya Mbak Bu Besti untuk Mak D. Jadi kemarin saya belanja sama Mas Bos ke supermarket dan kayak sayuran instannya Mak D itu habis. Biasanya Mak D itu suka makan sayuran instan, jadi yang sudah dibungkus kayak gini terus kemudian dipanasi. Biasanya Mas Bos itu belinya secara online karena lebih murah dan kalau beli banyak itu dapat bonus kayak gitu. Cuman karena kemarin itu saya itu ndablek, jadi ngomongnya itu kayak sudah habis saya baru ngomong, harusnya itu kayak sisa satu gitu, saya harus cepat ngomong jadi biar diorderkan, jadi nggak sampai kehabisan kayak gitu loh. Yo namanya juga ndablek ya Mbak Besti. Terus kemudian kemarin belanja itu jadi Mas Bos beli ini di supermarket, beli dua, yang satu rasa kari, yang satu rasa jamur kayak gini. Terus ini nanti dipanasin doang, jadi saya merebus mie-nya dulu, terus mie-nya nanti tak campur sayuran, jadi biar Mak D itu dapat sayuran yang fresh. Terus kemudian setelah sayuran sama mie-nya matang dientas, ini dicemplungkan di air panasnya sekitar 3 menit kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh sebenarnya juga sayuran fresh, cuman kayak piye ya ngono kayaknya lek ngarani dikemas kayak gitu loh, jadi biar tahan lama kayak gitu. Ini sayurannya ya Mbak Bu Besti, ini bilangnya talume di sini. Cuman kayak gini aja. Ini tak potong lagi biar tidak nyeloloti nemen. Bismillah. Bismillah. Kasih sedikit kuah Mbak Besti. Bismillah. Bentuknya kayak sambal tumpang. Sambal tumpangnya wong Kediri. Ini tak pletetnya Mbak Besti, kali aja masih ada yang tersisa. Oh, iman-iman kan? Ini kayaknya kebanyakan kuah, tak sokkan dikit. Kayak bener-bener kayak sambal tumpang.
Sudah kayak gini saja Mbak Besti. Nanti kalau kurang ditambahi, daripada tidak entek mubazir nanti dibuang. Kayak gini makanannya Mak D itu Mbak Besti. Kalau dimasakin yang fresh ndak mau beliau itu opo benek mak glonteng itu tadi. Kayak gini saja telap-telep. Kalau dimasakin fresh, enak saja alasannya. Susu, sewan lama. Oh, oke Mbak Bu Besti, hari ini jadwalnya kita ke rumah sakit untuk cek bulanan Mak D. Karena Mak D penderita cuci darah, jadi setiap bulan itu harus kontrol ke dokter untuk mendelok hasil cuci darahnya selama 1 bulan kayak gitu. Jadi ini nanti sekitar jam 2 kita berangkat dari rumah, nanti pulangnya sekitar jam 6. Habis maghrib Mbak Bu Besti, di sini maghribnya jam 5. Oke, ini saya mau unboxing paketan. Kalian sudah tahu karena sudah mendelok video sebelumnya. Kalau yang tidak mendelok video sebelumnya ya salahmu dewe loh. Ini isinya cabai. Ini kiriman dari Mbak Bakul seperti biasanya. Pokoknya cabai saya belum habis, sudah pasti dikirimi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Susah sekali. Oh, deloklah Mbak Bu Besti, cabai ini, Masya Allah, Jan. Merah-merah sekali. Deloklah. Ini ada yang jelek, tapi yang jelek cuman dikit, nggak apa-apa lah. Deloklah Mbak Bu Besti. Ini cabenya udah umum sekali. Ini katanya sekitar 3 cin atau 1,8 kg. 2 kilo kurang sakcerit. Ini ada yang busuk lagi, tapi yang lainnya bagus-bagus Mbak Bu Besti. Wah, Masya Allah. Janda umum Mbak Bu Besti, deloklah. Segini, sak kardus gini, dan ini yang makan saya sendiri. Ini bisa jadi sekitar 2 minggu kali ya, stok 2 minggu, 1,2 kg. Masya Allah, deloklah. Jan, ada yang hijau tapi cuman dikit. Oh iya, kalian kan bertanya yo, kalau saya goreng cabai kok tidak meletup-meletup itu bagaimana? Kan di dalam cabai itu, ini ada udaranya ya Mbak Bu Besti, ada udaranya di dalam cabai gini. Terus, biar tidak meletup-meletup, udara di dalam cabai ini harus dikeluarkan, jadi dibuka. Nah, caranya itu waktu kita motekin ini, jadi biar tidak kerja 2 kali, itu kita potekin sampai terluka. Jadi cabenya terluka kayak cuil gitu, supaya udara di dalam cabenya itu keluar. Jadi waktu dipanasin, digoreng di dalam minyak, tidak ada udara yang memuai terus kemudian meletup, meledos ngenai kita kayak gitu. Jadi kalau kalian memitili ini harus dilukai, jadi biar tidak kerja 2 kali, jadi tidak dadak nyublesi lagi gitu loh Mbak Bu Besti. Biar tidak kerja 2 kali, waktu memitili ini harus dilukai seperti ini. Saya tak tuduhkan ke kalian. Kayak gini Mbak Bu Besti. Ini harus dipotek. Nah, sampai cuil kayak gini. Udah kayak gini aja. Tuh, ini kan sudah cuil ya, sudah kayak apa itu namanya, terluka kayak gitu, terlukai. Jadi ini nanti kalau dicuci terus kemudian ditiriskan, digoreng, sudah tidak meledos-meledos karena sudah tidak ada udara di dalamnya. Jadi waktu mitili itu sekalian dilukai. Pokoknya ini kan sudah bolong dalamnya itu. Tuh dalamnya itu sudah bolong, jadi aman. Tuh dalamnya kan sudah bolong ya Mbak Bu Besti, sudah tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya kayak gitu. Jadi ini adalah alasan kenapa setiap kali goreng cabai itu tidak meletup-meletup. Terus kalau dicuci itu harus ditiriskan, jadi biar tidak ada air yang nemplok-nemplok di sini. Karena air itu kalau kena minyak panas itu juga bisa meledos-meledos Mbak Bu Besti. Jadi kayak gitu ya. Oke, terus ini cabenya ini mau tak simpan di luar dulu kurang lebih sekitar 2 hari. Tujuannya itu biar layu, karena kalau layu itu nanti rasanya itu lebih pedes kalau daripada yang fresh kayak gitu menurut saya. Terus ulekannya juga lebih gampang kayak gitu. Dan ini mau saya pitili satu-satu seperti ini.
Terus kemudian saya simpan di freezer Mbak Bu Besti, jadi biar awet untuk beberapa hari, bisa beberapa bulan juga, beberapa tahun. Opera mangan kok sampai beberapa tahun, ya cukup beberapa minggu atau beberapa bulan gitu aja. Ini buat nyeplus gorengan enak sekali, tapi tidak dua gorengan. Sak dompol ini Mbak Besti. Loh, bakule lek metek sak dompol anak ijo. Oke, kita sudah di rumah kembali ya Mbak Bu Besti. Ini langsung ganti baju karena baju dari rumah sakit itu mengandung virus, jadi harus segera diganti dan cuci. Terus ini tadi saya memidili cabenya, itu dapatnya segini. Ini cabai hijaunya Mbak Bu Besti dapat segini. Terus cabai merahnya dapat segini. Ini enggak tahu, ini plastik 1 kiloan kayaknya, dapat 1,5 kilo kayak gini. Terus sekarang waktunya memasak karena weteng saya sudah lapar sekali. Tadi waktu berangkat itu tidak makan dulu Mbak Bu Besti dan saya sudah menyepakkan semuanya. Ini ada ikan mas, sudah saya bersihkan, terus sudah saya garami. Ini nanti mau tak goreng sama jahe karena baunya lumayan amis. Terus ini bumbu-bumbunya karena saya mau masak yang super pedas, jadi cabenya harus banyak biar pedasnya itu nampol. Terus kemudian ini ada jahe, ada kemiri, bawang jahat sama bawang baik, itu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Minyaknya agak banyakan dikit Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah, cakep sekali. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini garamnya tak sokkan duluan ya Mbak Bu Besti. Ini tadi bawang baik, bawang jahat, cabai, terus kemudian sama kemiri. Hari ini saya tidak mau nyambel Mbak Bu Besti. Jadi ini mau tak masak kuah pedes kayak gitu. Terus cabenya sengaja banyak, jadi biar pedesnya nampol kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kan irung saya buntet ya toh. Kayak gitu. Jadi kalau makan pedes itu nanti bisa plong. Sekarang mengulek kemirinya. Kemarin disarankan Mbak Besti, katanya suruh ngulek belakangan karena kemiri ini bikin licin kayak gitu. Jadi saya menjajal, ini saran dari Mbak Besti. Oh iya bener Mbak No, enakan diulek belakangan.
Ini jahenya saya geprek Mbak Besti. Karena di Taiwan tuh jahe muda, jadi digeprek gini ajur. Bismillah. 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 Tidak kena. Wah. Kayak gini Mbak Bu Besti, biar bumbunya meresap. Ya Allah, sengak sekali. Bismillah. Ini santan ya Mbak Bu Besti. Ya Allah, ini baunya sengak sekali. Saking pedesnya. Ya Allah, saya bersin-bersin ini tadi. Ini santan bubuk dari Thailand. Saya mencoba apakah enak buat masak kayak gini. Takutnya itu santannya manis Mbak Besti. Ini saya mau memalik tapi kok takut tugel. Bismillah. Alhamdulillah. Biar tidak gosong Mbak Bu Besti, soalnya ini kan pancinya stainless, jadi gampang sekali gosong. Ini stainlessnya stainless yang tipis gitu loh. Sudah, ini tak jarekan sampai kuahnya sedikit menyusut ya, jadi biar bumbu-bumbunya juga meresap. Kayaknya sudah ini Mbak Bu Besti. Wih, Masya Allah. Iki piye Mbak Besti? Bismillah. Delok lah. Bismillah. Bismillah. Oke, waktunya madang Mbak Bu Besti. Ya Allah, lapar sekali. Hari ini tidak sambel ya. Kalian selalu berkomentar, kok menunya sambel saja. Ya, dongnya pengen bikin sambel. Soalnya kalau tidak makan sambal itu kayak kurang lengkap gitu Mbak Bu Besti. Hari ini saya punya kulupan ini adalah baby brokoli. Jadi kalau brokoli pada umumnya itu tumbuhnya, mekarnya itu, kembangnya itu di atas, di paling pucuk bonggol batangnya itu. Kalau ini tuh berbunga, metungulnya itu lewat ketiak-ketiak daun. Jadi daun brokoli itu kan jentar-jentar seperti ini, terus kemudian muncul di situ gitu bunganya kayak gitu. Ini rasanya lebih enak daripada brokoli karena ada manis-manisnya. Oke, selalu berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Ini tak pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tugel Mbak Bu Besti. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Bismillah. Deloklah Mbak Besti. Tapi durine gede-gede sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
kurang pedes dikit. Awal-awalnya nggak kerasa pedas Mbak Besti, setelah kesini baru berasa. Hmm. Ceplok. Delok lah Mbak Besti, dagingnya tebel banget. Alhamdulillah habis Mbak Besti. Kulupannya juga habis. Kok pedes ya? Apa yang pedes ini? Perasaan cabenya dikit. Kemarin ada yang tanya, bagaimana kondisi perut saya setelah makan pedas? Kenyang, wareg.